herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Ingat-ingat, herpes genitalis itu penyebabnya karena virus. Nama virusnya herpes simplex tipe 2. Gejalanya sama seperti ketika biasanya kalian terkena herpes lumpuh, biasanya bilangnya seperti itu ya. Bisa kalian lihat gambarnya, hampir sama kan? Seperti ketika kita sakit lumpuh itu. Yang pertama gejalanya timbul bintil-bintil berisi cairan. Nah, lihat gambarnya, ada bintil-bintil cairan dan terasa sakit. Tapi kalau herpes genitalis itu munculnya di alat kelamin. Bintil-bintilnya itu di alat kelamin, di dubur atau di mulut di situ. Kemudian yang kedua, gejala kedua, alat kelamin terasa gatal dan panas. Sama ketika kita sakit lumpuh ya, yang pernah lumpuh atau herpes seperti itu. Cuma ini tempatnya beda. Namanya herpes genitalis. Penyakit yang keenam adalah prostatitis. Adalah apa? Kelainan pada prostat akibat adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Inflamasi itu radang, peradangan, luka, gitu ya. Inflamasi terjadi karena infeksi bakteri, bisa non-bakteri. Bakteri penyebab prostatitis itu salah satunya adalah Escherichia coli atau E. coli yang ada di usus besar manusia. Prostatitis biasanya terjadi pada pria usia 25-50 tahun. Nih, bisa kalian lihat gambarnya untuk prostat yang normal seperti itu. Kalau prostat yang terinfeksi, yang mengalami inflamasi atau radang seperti itu, ada lukanya, ya. Biasanya nama penyakit ini prostatitis. Biasanya nama penyakit sama dengan nama organnya, belakangnya tis gitu. Penyakit radang pada prostat ya prostatitis. Yang ketujuh, epididymitis. Ini apa toh? Yaitu radang pada saluran reproduksi pria, yaitu pada epididymisnya. Jadi belakangnya ada tis, nama depan organnya, epididymitis. Bisa kalian lihat gambarnya, kalau yang normal sebelah kiri, yang orang terkena epididymitis sebelah kanan, itu sudah radang pada epididymisnya. Sudah berubah warnanya ya. Penyebabnya adalah iritasi zat kimia. Yang kedua, komplikasi prostatektomi atau pengangkatan prostat. Yang ketiga, infeksi mikroorganisme. Di sini bakterinya namanya adalah coliforms. Diingat-ingat, nama bakteri penyebab penyakit epididymitis adalah coliform. Bakteri, karena bakteri. Gejala epididymitis 1. Nyeri dan pembengkakan pada skrotum. 2. Keluar nanah dari uretra. Dan yang ketiga, terdapat darah dalam semen atau cairan sperma. Ingat-ingat gejalanya. Ada darah dalam semen atau cairan sperma. Penyakit yang selanjutnya adalah uretritis. Apa itu? Nah, ini ada kata uretritis, berarti radang pada uretra. Belakangnya kasih tis. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena bakteri.
Nama bakterinya bisa Chlamydia trachomatis, karena bakteri itu bisa karena bakteri Ureplasma orealiticum. Gejalanya ada 4. 1. Keluar cairan putih kental dari alat kelamin. 2. Terasa panas atau sakit saat buang air kecil. 3. Gatal. 4. Iritasi pada alat kelamin. Itu uretritis. Sekarang sudah belajar penyakitnya, lanjut belajar upaya pencegahan penyakit reproduksi. Yang pertama adalah membersihkan alat kelamin bagian luar, menggunakan air bersih setelah buang air. Arahnya perlu diperhatikan dari arah depan ke belakang. Dari arah depan ke belakang. 2. Menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. 3. Menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat. Contohnya bahan kain katun. 4. Menghentikan kebiasaan menahan buang air. 5. Memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan reproduksi jika sudah panjang. 6. Rajin berolahraga dan banyak konsumsi sayur. Yang ketujuh, segera memeriksakan diri ke dokter bila ada keluhan. Itu upaya pencegahan. Sekarang pencegahan penyakit reproduksi yang digolongkan yaitu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Yang laki-laki adalah 1. Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Dikurangi ya bagi yang sering seperti itu. Kenapa? Karena dapat mengganggu spermatogenesis, pembentukan sperma. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Maksudnya di sini yang putra, anak putra tidak menggunakan celana terlalu ketat biar terlindungi testisnya. Dan yang ketiga, menghindari minum alkohol dan rokok. Sedangkan untuk perempuan ada 2. Yang pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi. Karena ketika kita kondisi menstruasi, itu kotor ya oleh darah menstruasi, mikroorganisme akan suka berkembang di situ. Jadi harus sering diganti pembalutnya. Dan yang kedua adalah menghindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Itu pencegahan penyakit pada reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Itu dari Ustadzah yang bisa Ustadzah sampaikan hari ini tentang gangguan pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Tolong disimak baik-baik. Tadi penekanannya pada bagian apa saja diperhatikan. Terima kasih, selalu sehat ya anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.